Yo, Winas, Wibu Happiness. Gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gua Wibu yang bangga jadi Wibu ini yang sama kayak kemarin kan. Ya, kali ini kita bakal ke segmen ruang BK lagi ya, ruang bahas karakter. Tapi ya kali ini gua nggak bakal bahas satu karakter aja, gua bakal bahas 10 karakter langsung gitu. Dan ya yang bakal gue bahas itu 10 karakter hero rank teratas di To Be Hero X yang mungkin nggak kalian sadari ya soal mereka ini. Dan To Be Hero X itu kan source-nya original nih, cuma ada Donghua-nya doang ya. Soalnya ya gue cari manhwa sama WN-nya nggak ketemu gitu loh. Dan ya gue lihat di My Anime List juga ya original gitu loh. Nggak ada Donghua, nggak ada Donghua, nggak ada WN-nya, nggak ada juga manhwanya. Jadi ya source gue itu berdasarkan Donghua-nya doang tuh, sama informasi dari pihak studionya aja. Yang mungkin lu pada nggak sadar lah soal 10 karakter ini yang sebenarnya udah di-spill dari waktu promosi Donghua-nya tuh, kayak poster, trailer, dan yang lainnya lah. Tapi ya ingat, ini cuma info sementara aja karena ya Donghua-nya sendiri kan masih jalan. Yang pasti ya bakal ada update lah ya, update info soal mereka gitu loh. Jadi ya ini informasi sementara lah. Nah, hero yang menduduki rank 1 di To Be Hero X ya punya kode name X. Dan X ini bukan sekedar hero rank 1 doang, tapi ya dia dikasih tahu sama pihak studionya kalau dia ini ya duet dragonis gitu. Yang artinya ya dia bakal jadi MC juga, sama halnya kayak Doraemon dan Nobita, atau ya Akame dan Tatsumi dari Akame ga Kill yang dalam satu seri emang ada 2 MC tuh. Dan iya bisa dibilang yang kayak gitu kan duet dragonis. Makanya ya X itu dibilang sebagai duet dragonis. Cuma ya sejauh ini kita belum dikasih lihat nih sudut pandang X nanti itu kayak apa gitu kan. Ya kita tunggu aja lah debut X jadi duet dragonisnya si siapa? X kan Nice atau Ling Ling lah. Nah, X ini punya 2 penampilan nih kan, waktu jadi hero sama penampilan normalnya. Yang pas penampilan normal ya kayak lu lihat gitu loh, dia kayak orang kantoran biasa aja gitu, yang nggak gimana-gimana juga. Dan nggak banyak juga gitu loh yang tahu kalau ya orang ini tuh X. Dan ya soal penampilan X yang mode normal ini udah pernah lah muncul di Donghua-nya sendiri sebagai cameo di episode 1 Donghua-nya. Dan ya alasan X bisa jadi hero rank 1 udah pasti dong, karena kepercayaan masyarakat ke X itu gede banget. Dan ya itu sesuai sama konsep kekuatan di To Be Hero X yang makin banyak kepercayaan masyarakat ya makin kuat juga karakternya. Yang kalau hal ini ada di Konoha kayaknya ya enak gitu loh. Soalnya kan iya rakyat Konoha udah mulai nggak percaya sama yang di atas-atas. Tapi ya soal kekuatan X sendiri sebenarnya belum dijelasin ya secara rinci gitu. Masih rancu lah soal kekuatan X, kayak misalnya dia punya banyak variasi efek tuh kan dari serangannya sendiri yang bisa X pakai sambil gerak dengan kecepatan tinggi. Soalnya ya cara X ngaktifin kekuatannya itu pakai jentikan jari. Di trailer yang kita juga bisa ngeliat beberapa efek dari kekuatannya X, kayak teleport instan yang ya sesuai sama keinginannya sendiri dengan radius tertentu. Terus transmutasi, bisa mentalin musuh juga tanpa nyentuh. Tapi ya kalau dari yang gue tangkap ya berdasarkan trailernya nih, gue ngeliat kalau kekuatan X ini lebih ke arah imajinasi yang bisa merubah realitas gitulah. Karena ya bisa teleport instan sesuai keinginannya, merubah objek dan merubah materi. Ya ini pemikiran gue aja ya pas ngeliat video trailer To Be Hero X yang fokusnya ke X. Nah, kalau hero rank 2 di To Be Hero X itu punya kode name Queen, yang kayaknya ya bakal jadi waifu sejuta umat gak sih? Karena ya cakep banget cowok. Ya ini lebih ke arah selera gue aja sih. Cuma ya bagi gue ini cakep anjay. Dan ya karena dia ini rank 2 terus juga cewek, udah pasti dong kalau Queen itu puncak dari hero wanita yang ada di dunia. Tapi ya tetap aja gitu loh. Si Queen ini masih belum puas lah, karena ya keinginannya itu untuk melampaui X yang merupakan puncak seorang hero. Ya belum banyak lah info soal Queen ini, yang dikasih tahu ya baru soal Queen itu anggota dari DOS tuh, perusahaan yang menaungi hero gitulah, yang isinya kebanyakan hero-hero yang belum terkenal. Dan alasan Queen jadi hero itu ya selain karena dia punya kekuatan ya, dia juga punya rasa keadilan yang tinggi tuh, yang kalau salah ya salah, nggak ada pembenaran gitu loh di mata Queen, nggak kayak di Konoha ya, kalau salah masih bisa dibenerin ya soal ada cuannya. Kalau soal kekuatan, Queen itu dipercayai sama rakyatnya itu kayak Valkyrie gitu lah. Makanya ya dia punya kekuatan fisik yang OP, yang ya emang belum jelas lebih kuat dari Mr. Stain atau enggak gitu. Soalnya ya kalau dilihat dari trailernya ya belum selesai adu fisik mereka. Jadi ya belum bisa dipastikan ya apakah kekuatan fisiknya si Queen ini lebih kuat dari Mr. Stain atau enggak. Cuma ya kekuatan Valkyrie kan bukan sekedar kekuatan fisik doang, tapi ya mereka itu juga punya semacam sihir lah ya simpelnya. Dan begitu juga sama Queen yang bisa ngerubah bentuk armor sama helmnya sesuka hati dia dengan instan. Mau bentuknya kayak apa bisa dirubah.
Terus Queen juga punya skill manifestasi senjata, lebih tepatnya manggil tombak emas yang dari mana aja yang dia mau lah, yang ukurannya juga bisa dia sesuaikan sesuai dengan keinginannya, bahkan ya bisa lebih gede dari meteor. Dan terakhir gua nggak tahu ya ini mau bilangnya apa, yang jelas ya Queen itu bisa nembakin laser dari ujung tombaknya yang bisa ngancurin apa aja yang sejalan sama lasernya itu gitu loh. Nah, kalau hero rank 3 itu punya kode name Dragon Boy, yang kalau dari ilustrasinya, dia ini kayak karakter-karakter yang suka berantem gitu lah. Dan dari info yang udah dikasih, Dragon Boy ini tipe hero yang susah diatur tuh. Dengan kata lain ya, suka-suka dia aja mau kayak gimana. Dan ya sama halnya kayak Queen, Dragon Boy ini juga ngincer posisi 1 buat mengalahkan X. Nah, di poster yang dikasih sama studionya ya kan dikasih tahu tuh kalau Dragon Boy salah satu anggota Might Glory, suatu organisasi hero yang tujuannya buat membina dan melatih para hero, terutama ya hero-hero baru yang sebenarnya di sini gue agak bingung gitu. Soalnya ya Dragon Boy kan tipe karakter yang susah diatur ya. Yang harusnya dia ini tipe yang karakter bergerak sendiri gitu, bukan yang tergabung sama suatu organisasi kayak gini sih. Ya itu pemikiran gue aja ya, yang agak bingung gitu. Kok bisa karakter tipe yang suka-suka sendiri masuk ke dalam suatu organisasi. Dan dari trailernya sama info yang dikasih, Dragon Boy itu punya mulut yang agak toksik ya, terutama ya ke para villain lah. Sedangkan buat kekuatan, jujur masih agak rancu, bukan agak rancu banget malah kalau soal ini. Karena ya dari trailernya ya Dragon Boy itu kayak punya kekuatan fisik yang OP gitu. Cuma ya bisa juga kalau itu semacam kekuatan pendorong gitu lah. Kayak dia bisa ngedorong dirinya pakai kaki, terus mukul musuhnya juga pakai kekuatan pendorong gitu. Yang intinya ya kekuatan Dragon Boy itu ya ngancurin sekitarnya lah. Itu kalau dari trailernya. Karena ya setiap Dragon Boy make kekuatannya pasti ya di sekitarnya tuh bakal kena dampaknya gitu. Misalnya kayak tembok hancur gitu, terus toko-toko hancur ya kayak gitulah. Nah, buat hero rank 4 itu punya kode name Ghost Blade, yang bisa dibilang dia ini hero paling dingin ya. Cuma sayangnya kejam juga gitu, nggak kayak Aluboy yang dingin tetapi tidak kejam ya. Soalnya ya dari trailer ya Ghost Blade itu benar-benar ngemutilasi musuh-musuhnya dalam kesunyian. Dan itu yang ngebuat Ghost Blade disukai sama orang. Selain karena dia nyelesain misinya tanpa ngomong apa-apa dan tanpa nimbulin suara apapun, Ghost Blade juga punya muka yang ganteng gitu kan di balik maskernya. Ya biasa lah ya, macam Gojo atau Kakashi gitu yang di balik maskernya, masker Gojo nggak pakai masker sih. Yang intinya ya karena good looking banyak yang suka lah ya. Nah, info yang diketahui soal Ghost Blade dari studionya dan trailernya juga, yaitu ya Ghost Blade orang yang nggak punya emosi sama sekali. Dia nggak bisa ketawa, nggak bisa nangis juga. Dan dia menganggap ya kedua hal itu kayak suatu hal yang menggelikan lah ya. Dan itu dikarenakan ya masa kecil Ghost Blade yang bisa gue bilang agak tragis lah ya kalau dilihat dari trailernya. Karena ya pas kecil Ghost Blade jadi subjek eksperimen gitulah, yang gue sendiri belum tahu nih organisasi atau kelompok apa yang ngelakuin itu ke Ghost Blade, yang bisa jadi ya malah Might Glory itu sendiri gitu. Soalnya ya Ghost Blade itu sama kayak Dragon Boy gitu, salah satu anggota Might Glory yang menurut info yang dikasih dari posternya. Nah, buat kekuatan masih belum jelas nih, soalnya ya di trailer cuma ditunjukin kalau Ghost Blade itu bisa mainin 2 dagger dengan sempurna kayak orang lagi nari, terus juga ngemutilasi targetnya dengan sempurna, terus gerakan tangannya juga cepet banget, kakinya juga sama gitu loh, yang kemungkinannya sih ya Ghost Blade ini punya kekuatan tipe-tipe assassin gitulah kalau dugaan gue ya. Karena ya menurut informasi yang ada kan dia bisa menyelesaikan misinya tanpa bersuara apapun gitu, yang artinya ya harusnya dia ini tipe-tipe assassin gitu, beda sama Dragon Boy yang tipe-tipe fighter lah. Nah, buat hero rank 5 dia ini punya kode name yang ya samalah kayak kalian, The Jonas. Maaf salah, maksudnya The Jonis. Nah, The Jonis ini bisa dibilang 2 makhluk yang dijadiin satu lah ya. Mereka itu kayak nggak bisa dipisahin gitu loh. Yang orang biasanya manggil mereka sih Little Johnny sama Big Johnny ya. Yang dimana Big Johnny itu hewan kecil macam Pokemon gitu lah, yang nempel mulu sama Little Johnny. Dan kenapa namanya Big Johnny? Itu dikarenakan Big Johnny bisa berubah jadi serigala gede gitu lah. Dan ya lu bisa lihat itu sendiri di ilustrasinya. Jadi ya yang tadinya makhluk kecil yang imut-imut ya kan macam Pokemon, berubah jadi monster serigala gitu pas lagi ngamuk. Dan ya cuma Little Johnny yang bisa ngeberhentiin Big Johnny kalau lagi ngamuk begitu, biar ya Big Johnny itu nggak sembarangan nyerang lah. Sedangkan Little Johnny ya yang manusia setengah hewan, gue nggak tahu sih itu kuping apa rambut ya. Cuma ya kalau dilihat warnanya kan beda nih sama rambut. Rambutnya itu warna oranye, terus ya kupingnya itu warna putih. Jadi ya gue pikir itu kuping lah ya. Yang kemungkinannya sih ya Little Johnny itu bisa dapat kuping hewan gitu gara-gara Big Johnny. Entah itu karena kontrak apa jenis kekuatan, soalnya ya bisa dilihat gitu kan
kuping hewannya Little Johnny sama kayak Big Johnny. Terus pas kecil ya Little Johnny juga nggak punya kuping gitu kalau dilihat dari video trailernya. Nah, kalau dilihat dari video trailernya juga dan info yang dikasih sama pihak studionya, The Johnny ini tergabung dalam DOS sama kayak Queen. Dan sifatnya The Johnny atau ya lebih tepatnya Little Johnny itu positive vibe banget lah ya. Gimana ya orang yang bawaannya ceria mulu gitu loh. Mau dihina kayak apa ya, dibawa santai aja sama The Johnny, Little Johnny gitu. Cuma ya kayaknya itu di luar aja. Soalnya ya kalau dilihat dari trailernya, kampung halamannya Little Johnny itu dihancurin dan ya buat nutupin kesedihannya Little Johnny itu make topeng gitu lah. Yang artinya dia nggak pengen nih orang lain ngelihat kesedihannya itu. Ya modelan Naruto lah ya, yang kalau nangis biasanya kan pas lagi sendiri gitu kan. Depan teman-teman atau orang lain mah ya ceria aja udah, tapi ya kalau lagi sendiri baru kebawa perasaan tuh. Terus soal Big Johnny yang bisa berubah jadi serigala gede, kemungkinannya itu karena terpengaruh sama Little Johnny juga yang kalau dilihat dari trailernya. Karena ya setiap Little Johnny marah, sedih, atau ya yang lainnya lah, Big Johnny bakal ngerasain itu juga. Dan kalau perasaan negatif yang dirasain Little Johnny itu makin kuat lagi, ya itu bakal ngebuat Big Johnny berubah jadi serigala gede kayak gitu. Dan ya selain itu dikasih tahu juga sama pihak studionya dan trailernya juga udah ada kalau Little Johnny itu punya kekuatan buat berkomunikasi sama hewan. Dan ya kayaknya ini juga yang ngebuat Little Johnny sama Big Johnny jadi ya kayak perangko gitu lah ya yang nempel mulu. Terus buat hero rank 6 dia ini punya kode name Loli. Dan ya itu dikarenakan bentuk badannya yang emang kayak Loli ya. Loli Pie sih lebih tepatnya. Nah kalau dari trailernya yang dikasih ya, Loli itu punya bawaan vibe-vibe cewek gyaru gitu lah. Terus friendly juga kan. Dia juga mirip tuh sama Queen yang punya rasa keadilan tinggi. Dan dari info yang gue dapet ya di trailernya, Loli ini semacam kayak teknisi gitu lah yang suka membuat alat-alat teknologi gitu. Yang di trailernya sih ya si Loli ini lagi ngebuat robot. Udah gitu pas gelut Loli make suit khusus gitu yang dia buat sendiri. Kurang apa lagi coba ini Loli ya, waifuable sekali. Udah pinter, cakep, friendly pula ya. Ya salah satu selera gue juga sih sama kayak Queen gitu loh. Dan info yang dikasih dari pihak studionya kalau Loli ini bagian dari FOMO atau ya Fear of Missing Out. Yang entah ini organisasi atau perusahaan, yang jelas ya FOMO ini bergerak di bidang teknologi. Dan ya ini sesuai lah sama job desk-nya Loli juga kan, yang ya suka ngotak-ngatik teknologi. Dan FOMO ini udah ngembangin berbagai hardware dan software yang bisa dipakai ke publik, yang tujuannya ya bukan buat mereka tapi buat orang lain. Gak kayak di Konoha ya yang kebanyakan mikirin diri sendiri dan yang ngamanin jabatan sendiri gitu. Soalnya ya orang-orang dari FOMO itu pengen semua orang berkesempatan jadi hero, yang salah satunya ya Loli. Dan kalau soal kekuatan masih belum banyak info nih soal kekuatannya Loli. Yang dikasih tahu dari pihak studionya palingan ya soal Loli yang make peralatan teknologi canggih gitulah, yang kayaknya bisa dia keluarin sesuka hatinya. Ya dari trailernya sih begitu ya. Terus kalau hero rank 7 itu punya kode name Lucky-chan. Dan ya dia ini hero sekaligus penyanyi dan penulis lagu juga. Dan dari pihak studionya dikasih tahu lah kalau Lucky-chan itu punya suara alami yang bagus yang ngebuat dia jadi ya banyak fanbase-nya gitu, macam idol. Dan ini juga yang ngebuat Lucky-chan jadi hero. Ya sama lah kasusnya gitu kan, kayak Xiao Yue King yang jadi hero gara-gara ya dia influencer. Karena ya kayak udah dikasih tahu lah di Donghua-nya sendiri kalau orang biasa itu bisa jadi hero asalkan punya fanbase. Nah dari info yang dikasih di video trailernya, kalau Lucky-chan itu udah jadi musisi tuh dari pas masih muda. Yang awalnya sih ya kelihatan kayak dia itu pengamen jalanan gitulah, yang lama-lama naik lah jadi idol yang dikagumi sama semua orang. Tapi ya itu yang membuat Lucky-chan tertekan, karena ya dia itu pengen jadi orang yang biasa aja gitu, bukan jadi hero. Dan dia pengen jadi orang yang bisa ngelakuin kesalahan juga. Soalnya ya tuntutan dari apa ya fanbase-nya itu ya Lucky-chan tidak boleh melakukan kesalahan gitu loh. Dan dari info yang dikasih, Lucky-chan itu salah satu anggota DOS juga tuh, sama kayak Queen. Dan kalau soal kekuatan masih belum jelas sih ya di trailernya kayak apa. Cuma ya yang pasti, Lucky-chan itu bisa ngerubah gitar yang dia bawa jadi semacam panah gitu. Bukan panah, busur, buat tembakin panah cahaya ke langit. Yang nantinya ya kayak ngasih efek blessing gitu lah. Yang dugaan gue sih ya, dia ini punya kekuatan tipe support gitu, yang bisa ngasih buff, debuff, ngilangin debuff, dan yang lainnya. Karena ya di trailernya sendiri iya nggak ada apa ya gelut-gelutan gitu loh soal si Lucky-chan ini. Terus buat hero rank 8 dia ini punya kode name Ahu. Dan dia satu-satunya hero yang bener-bener hewan. Beda ya sama Big Johnny tadi. Kalau Big Johnny kan ya kasusnya dia kayak semacam monster gitu. Kalau Ahu ini ya hewan yang bener-bener hewan gitu loh. Dan gua nggak tahu ya dia dari awal emang udah punya kesadaran pemikiran begitu atau enggak. Atau mungkin ya dia hasil eksperimen juga. Cuma yang jelas Ahu ini
vibe-nya ya macem mata-mata gitu lah, atau ya detektif juga bisa. Nah, dari info yang dikasih di trailernya, Ahu ini selain punya kesadarannya sendiri, dia juga bisa ngerubah tubuhnya jadi gede tuh, kayak layaknya manusia ya, human forms gitu, yang kayaknya sih ya ini punya batasan waktu tertentu, karena ya ada satu scene yang dimana pas Ahu lagi jadi gede, tiba-tiba ya balik ke mode normal anjingnya lagi. Dan alasan Ahu bisa dapat kekuatan super begitu karena ya dia merubah rasa terima kasihnya jadi kekuatan. Beda sama manusia pada umumnya ya yang dapat kepercayaan terus dapat kekuatan. Kalau Ahu ini karena dia berterima kasih ke orang-orang ya kan, iya dia jadi punya kekuatan. Dan kekuatannya Ahu jujur masih rancu banget nih, karena ya dari trailernya emang ditunjukin kalau Ahu ini punya fisik yang OP, terus bisa ngebelah banyak roket sekaligus yang wah itu sangat wow sekali ya. Terus juga punya keahlian nembak juga, tapi ya sayangnya itu kayak cuma hayalan bocah yang jadi majikannya. Nggak tahu sih ini beneran majikan atau bukan, yang jelas ya itu hayalan dari bocah yang Ahu jenguk di RS itu ya kalau dari video trailernya. Terus buat hero rank 9 itu punya kode name Isol, yang bisa gue bilang dia ini tokusatsu atau Kamen Rider-nya To Be Hero X lah ya. Karena ya bisa lu lihat cowok style-nya tokusatsu banget anjay. Dan dia suit yang dia pakai pas di mode tokusatsu bukan sembarangan suit tuh. Itu punya teknologi tinggi, walaupun ya belum tahu fungsi suitnya kayak apa, tapi ya kayaknya buat maksimalin kekuatannya Isol, atau ya biar Isol sendiri itu nggak kena dampak dari kekuatannya. Nah, dari video trailer soal Isol, kemungkinan ya dia ini punya masa lalu yang kelam tuh. Yang ya kayaknya si Isol ini punya teman yang terus berubah jadi villain atau terpengaruh sama villain gitu lah. Yang ini berdasarkan penangkapan gue aja ya pas melihat video trailer soal Isol ini. Dan juga kalau yang gue lihat Isol ini hero yang bener-bener hero gitu. Maksudnya tuh ya salah satu kata-katanya Isol aja tuh kayak gini. Aku sekarang tidak sendirian, ada ribuan orang yang bergantung kepadaku. Ya itu kan kalimat umum yang sering diucapkan superhero gitu kan. Makanya gue bilang Isol ini hero yang benar-benar hero gitu loh. Nah, dari poster soal Isol sendiri dikasih tahu juga nih kalau Isol itu salah satu bagian dari organisasi Might Glory, yang kemungkinan ya dari situ juga Isol dapat suite tokusatsunya. Soalnya ya Might Glory kan juga ngumpulin SDA terbaik tuh, yang kemungkinannya itu dipakai sama si Isol. Dan kalau soal kekuatan dari video trailernya dikasih tahu kalau Isol ini bisa memanipulasi petir sesuka hatinya lah. Bahkan ya di trailernya dia bisa nyiptain badai petir gitu, yang simpelnya sih ya merubah cuaca. Nah, kalau soal hero rank 10 lu pasti udah pada tahu lah ya, yaitu ya si MC sendiri, Nice atau Ling Ling. Yang kalau soal info tentang Nice atau Ling Ling sebenarnya ya lu udah bisa lihat sendiri gitu loh di donghua-nya dari episode 1 sampai 3. Jadi ya gua nggak perlu jelasin panjang lebar lagi gitu. Palingan ya yang lu nggak sadar ya soal Ling Ling ini, kemungkinan ya kalau Ling Ling itu sama kayak Nice tuh. Yang lu nggak sadar ya, Ling Ling itu mulai menderita OCD gara-gara ya orang-orang itu pengennya Nice atau Ling Ling jadi orang yang punya kesempurnaan mutlak. Dengan kata lain, Ling Ling harus banget sempurna, nggak boleh salah, itu mutlak. Oh, gimana orang yang menderita OCD coba kalau kayak gitu ya. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk pembahasan kali ini. Gimana nih Cuk menurut lo soal pembahasan para hero di To Be Hero X? Bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lu di kolom komen. Dan perlu gue ingatkan lagi kalau ini adalah info sementara yang bisa gue kasih soal To Be Hero X kepada kalian. Oke? Info sementara aja. Dan ya seperti biasa sebelum akhiri video ini gue mau bacain beberapa orang yang telah donate di Saweria gue. Yang pertama ada dari Ganarki. Request bahas novel Lord of Mysteries atau LOTM. Nanti ya, nanti. Kalau donghuanya udah keluar, kemungkinan bakal gue bahas itu ya, LOTM ya. Nggak sekarang sih. Gue lagi pengen bahas yang ya donghua atau animenya lagi muncul aja lah ya. Terus kedua ada dari Pemuja Kesialan Cry. Kalau gue jadi NPC di Nageki no Borei setelah melewati arts kutukan, Yekdra dan benteng terbang, terus ada yang bilang kalau Cry itu lemah, gue gampar itu orang sumpah. Kenapa kok sampai sekesal itu sama orang yang bilang kalau Cry itu lemah? Kenapa? Apa alasannya? Coba tulis di kolom komen ya. Atau ya lu mau donate lagi silakan lah ya, Pemuja Kesialan Cry. Karena aku ingin tahu alasanmu aja gitu. Kenapa sampai kau ingin menggambar orang-orang yang bilang kalau Cry itu lemah gitu. Dan terakhir ada dari Pemuja Kesialan Cry lagi. Tutoring cara baca WN orinya dong. Aku udah baca LN volume 12 sama WN dikit Fun Translate dari chapter 441 sampai 445 Sara-Sara bagian 3. Oh.
Kalau di Shosetsu tinggal ini aja sih, ke My Anime List dulu awalnya ya, My Anime List, terus copy tulisan Jepangnya, habis itu ke Shosetsu ya, terus itu paste dah tuh judul dari Nageki no Bore yang tulisan Jepang ya di kolom search. Habis itu ya nanti bakal ketemu. Habis itu ya palingan pakai translate, Google Translate, udah kayak gitu doang gue sih. Dan ya itu aja buat beberapa orang yang telah donate di Saweria gue, yang sekarang gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang pertama ada dari Rizky. Nanya bang soal Jet Kageno, dia itu emang jenius atau hoki doang? Jet itu emang jenius, tapi ya dibarengi sama kehokian. Udah sesimpel itu. Jet itu emang jenius kok, cuma ada unsur hokinya juga, jadi ya nggak sekedar jenius saja. Kalau yang sekedar jenius saja mungkin kayak Ayano Koji ya, yang emang benar-benar jenius, adu kejeniusan gitu. Tapi ya kalau yang sekedar hoki doang itu ada Issei Hyodo Issei dari High School DxD, itu yang modal hoki doang. Nah kalau Cheat ini modelan yang jenius tapi juga hoki. Nah itu Cheat. Terus kedua ada dari Aldi Adrianata. Bang please lah rangkum Sekai Saikyo no Assassin. Jujur ya Pak ya, nggak tahu kenapa gue males anjir ngerangkumin itu. Makin kesini kayak makin males aja gue gitu ngerangkumin cerita-cerita isekai asli. Padahal pas animenya rilis gue tuh udah ada niatan buat ngebahas rangkuman Sekai Saikyo no Assassin ya. Cuma makin kesini kayak aduh udahlah males Pak, sumpah malas sekali. Terus ketiga ada dari Hans Joystar. Setelah dengar penjelasannya gue jadi ingat salah satu karakter Lloyd Frontera, kayaknya hampir mirip aja. Ya Liam sama Lloyd emang hampir mirip sih. Secara pemikiran mereka tuh mirip gitu. Palingan bedanya ya soal ekspresi mereka aja. Ekspresinya si Liam tuh tidak bisa sejahat ekspresinya Lloyd. Dah itu aja. Dan terakhir ada dari Ahmad Dasat. Bahas The Novel Extra bang. Aduh bahas The Novel Extra. Nantilah ya kalau udah ada donghwanya, males gue kalau langsung manhwa. Kalau pengen dari manhwanya langsung gitu, kalau baru ada manhwanya ya. Kalau baru ada manhwanya gue sih pengen bahasnya ini dulu sih. Regressor Instructor Instructor Regressor. Ya itulah ya. Ya itu intinya itulah, dua penjahat itulah ya. Ya. Intinya yang MC-nya penjahat dah itu. Gue lupa Instructor Regression apalah itu lah ya, intinya itu. Gue jadi lupa anjir judulnya cok. Dan ya itu aja lah ya buat beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan gak penting lu bisa tulis lah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye.